Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Balik lagi bareng gue Saputra. Kali ini gue lagi main ke rumah seseorang yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Siapa lagi kalau bukan legend kita, Bang Arya Sena. Halo, kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nih kita nih. Iya, alhamdulillah. Jadi kira-kira ada cerita apa lagi nih Bang yang mau di-share di channel kita berdampingan? Semeru boleh. Semeru Tahun 2000. tahun 2000. Sebelumnya Bang udah beberapa kali nih ke sana. Semeru sekitar 7 kali ya. Wow. Kira-kira di sana ada kejadian apa Bang? Bisa diceritain singkat dulu Bang? Ya, setiap pendakian tentu ada kisah yang berbeda ya, tetapi hampir rata-rata kejadian yang gua alamin tuh itu di sekitaran Cemoro Tunggal. Sebelum Cemoro Tunggal tuh Kali, ke bawahnya lagi Arjopodo, atau kalau di bawahnya lagi itu di Watu Rejang. Itu sering banget gue lihat penampakan, tapi ya nggak pernah sama. Antar pendakian itu tidak pernah sama penampakannya. Ada juga sih kejadian di Ororombo, bukan Ororombo, di Jambangannya. Nah, jadi dari Jambangan mau ke apa tuh? Jambangan, Cemoro Kandang ke Jambangan itu pernah juga ada di situ. Intinya tuh setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda, dan enggak, walaupun orang yang sama, terkadang kisah-kisah atau pengalaman pendakiannya pun walaupun jalurnya sama, gunungnya itu juga, tapi tetap pengalaman yang dihasilkan dari sebuah perjalanan itu nyaris tidak pernah sama. Itulah cerita singkat yang nantinya akan dijelaskan secara detail lagi oleh Bang Arya Sena. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar di setiap video yang telah kami tayangkan. Dan untuk ke depan, tidak hentinya kami juga untuk terus mengajak kalian mendukung channel ini agar terus berkembang. Baik, langsung saja, inilah dia kisahnya. Halo, assalamualaikum sobat-sobat mereka di sekitar kita. Kita berhenti. Nah, kita berdampingan, masya Allah, bukan kartu merah nih. SP3 langsung. Selamat malam sobat-sobat kita berdampingan. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah dan atas syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa berkumpul lagi, dan alhamdulillah saya di sini juga diberikan kesempatan untuk berbagi sebuah cerita juga. Memang banyak ya cerita yang saya miliki, karena memang alhamdulillah saya diberikan kesempatan itu oleh Sang Maha Esa, oleh Sang Penguasa Alam, banyak sekali melakukan kegiatan pendakian, baik selama saya masih remaja maupun sesudah saya usia sekarang ini, masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Ini gue mau bercerita pendakian ke Semeru ya pada tahun 2000. Ini pendakian sebenarnya cukup lama ya, udah 20 tahun yang lalu. Tapi insya Allah garis besarnya akan gue ingat, karena ada beberapa kejadian yang cukup cukup membekas dalam ingatan gue. Yaitu salah seorang anggota gue, Aquarin namanya. Dia itu menangis di Arjopodo dan tidak mau melanjutkan pendakian. Jadi, waktu itu kalau nggak salah lagi liburan sekolah SMA. Nah, Aquarin ini dia baru aja selesai pelantikan, baru aja selesai di Katsar. Nah, setelah selesai di Katsar, karena waktu di Katsar gue ikutan pelantikan dia, adalah kita hubungan secara khusus gitu kan, bukan khusus dalam artian kita naksir, enggak, kedekatan emosional antara Aquarin, Arum, Keling, sama satu lagi gue lupa namanya siapa, Indra kalau nggak salah. Karena ada kedekatan, akhirnya mereka memilih
senior gitu kan, untuk menemani mereka melakukan pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ya, tentunya kita udah tahu lah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu pasti Gunung Semeru. Ya, awalnya mereka datang itu kalau nggak salah si Aquarin, Arum sama si Keling datang ke rumah. Mereka minta diantar untuk mendaki Semeru. Ya udah, setelah semua proses persiapan awalnya, baik perizinannya segala macam udah rapi, akhirnya waktu itu gue diantar sama beberapa alumni juga ya, termasuk gue alumni juga ya. Kalau nggak salah ada Dadai, terus siapa lagi tuh yang udah tingkatannya alumni, nah gue juga alumni kan waktu itu. Itu nganter rombongan ini ke stasiun Senen. Masih gue inget lah di stasiun Senen tuh kita santai-santai, terus si Dadai juga ngasih beberapa pesan sama gue. Udah, kita setelah semuanya udah siap, kereta itu kalau nggak salah kita naik yang Gaya Baru Malam Utara. Jadi dulu itu Gaya Baru Malam tuh ada utara, ada selatan. Nah, jalur yang mereka lalui tergantung namanya tadi. Kalau yang utara berarti lewat jalur utara, kalau yang selatan berarti lewat jalur selatan. Kita ambil yang lewat utara. Nah, itu keretanya masih sekitar jam 4 sore. Jam 3 atau jam 4 lah saat itu ya, gue lupa ingat. Cuma yang jelas tuh dia sore gitu kan. Kereta kita naik, setelah semua udah siap kita naik ke kereta. Nah, singkat aja ya, di kereta itu sekitar 10 jaman lah kita akhirnya masuk ke stasiun Pasar Turi. Di stasiun Pasar Turi istirahat sebentar, terus kita sambung mobil patas ya. Kalau di Jakarta mungkin PPD, kalau di sana apa namanya gue lupa. Pokoknya sejenis PPD. Kita naik bis ke Bung Rasih. Bung Rasih kita naik mobil jurusan Malang. Semuanya berjalan fine, baik-baik aja, lancar-lancar aja. Jadi dari Jakarta sampai ke Surabaya, dari Surabaya Bung Rasih, dari Bung Rasih kita ke Malang itu sekitar 2 jam 3 jam karena kita naik bis reguler. Itu pun gak ada masalah, fine. Di Malang itu di Arjosari kita istirahat lagi sebentar, terus kita langsung ke Pasar Tumpang. Di Pasar Tumpang ini kita istirahat dulu sebentar. Kita istirahat sambil nunggu ada rombongan pendaki lain, karena waktu itu begitu gue sampai di Tumpang ya, di rumahnya almarhum Pak Ion, itu belum ada rombongan lain selain rombongan gue. Itu udah sekitar jam berapa ya? Mungkin udah sekitar jam 2 atau jam 3 sore saat itu. Jadi jeep itu kan paling sedikit 15 orang gitu kan. Mau 10 orang kayak, mau 2 orang kayak, harganya tetap sama dengan harga 15 orang. Udah terpaksa loh kita nunggu. Waktu itu kan gue cuma 5 sama gue kan, 4 orang junior gue, 1 orang gue, jadi gue berlima. Kebetulan sorenya di saat kita lagi was-was nunggu itu kita kedatangan rombongan anak Surabaya. Mereka juga ke Pak Ion gitu kan. Kalau nggak salah mereka nih anak SMA Trimurti, dari Akstrim Pala SMA Trimurti. Inilah awal perkenalan gua dengan rekan-rekan gue yang bernama Matius, Wenang, Aulia Rahman, John, ya Doni sama si Kiri. Berawal dari pendakian ini. Awalnya kita ya ini ngobrol-ngobrol aja biasa lah, karena mereka banyak ya, anak Surabaya itu banyak, sekitar berapa ya? Sekitar 10 orang kan. Jadi gua 5, mereka sekitar 10 orang kan, nutup udah. Iya, pas. Nutup pas ya. Udah, karena udah nutup, tapi udah sore kan. Jadi keberangkatan kita tuh besok pagi dari Tumpang ke Ranupani. Singkat kata, malam itu setelah ngobrol-ngobrol kita istirahat. Paginya sekitar jam 5 kita sudah prepare menuju ke Ranupani. Udah naikin keril ke atas jeep jalan tuh, guys, mantap lah ya kan. Kebetulan saat itu pendakian gue yang kedua ke Semeru. Udah semua berjalan lancar sampai ke Ranupani. Sampai Ranupani itu sekitar pukul ya mungkin sekitar jam 9 atau setengah 9 kita udah sampai ke Ranupani.
Nah di Ranupani dulu kita langsung isi registrasi ya, simaksi, bayar semua. Setelah proses simaksi selesai, registrasi selesai, kita cek and recheck barang-barang, cek and recheck logistik. Setelah yakin semuanya udah ada, sudah dibawa oleh peserta, oleh gue juga, maka rombongan mulai bergerak menuju Ranukumbolo. Sepanjang perjalanan dari Ranupani ke Pos 1, terus ke Landungan Dowo, itu masih oke-oke aja. Karena kan dari Ranupani ke Pos 1 apa namanya, Landungan Dowo apa gitu gue lupa. Nah, dari situ kan jalan agak naik tuh, naik. Selebihnya dari Landungan Dowo itu kita udah mulai melipir ini lah, kita ngikutin apa namanya, garis bibir lembah itu. Jadi jalur itu dipapras di bibir lembah, agak landai jalannya, masih nggak ada apa-apa ya. Waktu itu ya kita banyak istirahat, banyak jalan lagi kan, soalnya ngajak cewek 2 orang kan, si Arum sama si Aquarin. Itu sekitar jam berapa ya, sekitar jam 2-an kita sampailah kita di Waturejeng. Nah di Waturejeng ini kebetulan saat itu hanya rombongan kita bertiga, sedangkan rombongan anak Surabaya itu di belakang kita masih, mereka berjalan benar-benar slow gitu kan. Kalau gua ada agak rencananya gua hari itu juga targetnya ke Kalimati paling enggak, tapi ternyata ya rencana kembali lagi, apapun yang kita rencanakan situasi di lapangan lah yang menentukan. Ternyata gue jam 2 itu baru sampai di Waturejeng. Nah di Waturejeng ini mungkin ya anggota gue nggak ada yang merasakan sesuatu gitu. Tapi gue pribadi saat itu merasakan ada sesuatu gitu. Waturejeng ini daerahnya cukup lembab ya, mungkin yang pernah Semeru tahu lah Waturejeng itu dia kalau yang lain itu terbuka dan panas, maka Waturejeng ini daerahnya itu cukup adem, lembab. Dia tertutup oleh tebingan batu sama pohon-pohon yang cukup lebat, cukup rimbun. Di sini waktu itu gue merasa ada sesuatu, entah apa tapi ya, hanya hati kecil gue mengatakan ada sesuatu yang bikin gue merinding. Jadi di saat kita istirahat itu, karena gue gak enak perasaan gue seperti ada sesuatu yang memperhatikan, gue langsung bilang udah terusin. Habis ini tanjakan parah nih ya, kalau ingat ya. Jadi dari Waturejeng tuh langsung naik parah sekitar setengah jam atau 40 menit maksimal. Habis itu jalan sudah mulai datar dan menurun menuju Ranukumbolo. Udah mulai enak tuh, bonus full gitu kan. Dah setelah melewati area Waturejeng tadi, udah perasaan gue baru enak. Nggak ada penambahan apa-apa. Perasaan gue baru enak. Udah terus jalan kita akhirnya sekitar jam berapa ya? Jam 4 lah, sekitar jam 4 itu kita sampai ke Ranukumbolo. Akhirnya target gue meleset kan, kita nggak mungkin lah nerusin perjalanan ke Arjopodo, apalagi target gue Keli waktu itu kan. Nggak mungkin, terpaksa kita nge-base di Ranukumbolo. Nah di Ranukumbolo ini saat itu sekitar ada berapa ya, mungkin ada sekitar 20 orang lah gitu kalau dihitung secara personil ya. Tapi kalau tenda itu sekitar ada 6 tenda, hanya sedikit banget tendanya, itu hanya sedikit, sekitar 6 atau 7 tenda lah. Orangnya tuh ya sekitar 20-an lebih gitu, gua nggak bisa menghitung angka pastinya. Gua sama anak Surabaya itu masih belum satu camp gitu, masih belum akrab gitu kan, masih jauh-jauhan lah. Waktu di jeep aja kita tuh dekat ngobrol, karena memang kan satu wilayah kan ya. Dan malam itu kita nge-base di Ranukumbolo. Di Ranukumbolo ini gue seperti biasa, gue selalu ngambil tempat di dalam pondokan kayu itu, pondokan kayu yang memang ada di daerah Ranukumbolo. Suasana kan sepi, nggak kayak sekarang. Ranukumbolo udah kayak pasar malam gitu kan. Kalau dulu sepi banget, walaupun banyak tenda di luar, sekitar ada 7 tenda ya, termasuk sama gue tuh ada 7 tenda menyebar. Itu suasana benar-benar sepi, benar-benar sepi. Jadi setelah makan ya anak-anak capek istirahat. Sedangkan gue punya kebiasaan itu selalu main api unggun.
udah gue main api unggun tuh. Pertama gue masih keling berdua-dua tuh. Ling nyari kayu, ayo bang, nyari kayu. Gue ke pinggir-pinggiran Kumbolo tuh, keliling kiri, keliling kanan, ke atas bukitnya kita cari, kita tumpuk. Sekitar 1 jam kemudian atau 2 jam kering ngantuk, kering masuk ke dalam. Nah, gue tetap bertahan di depan api. Tenda gue memang betul ada di dalam pondokan, gitu kan, ada di dalam pondok kayu. Sedangkan kalau kita bikin api unggun kan di luar, jadi otomatis gue kepisah. Kebetulan di luar itu, di teras luar itu nggak ada yang buka tenda. Buka tendanya malah di Prasasti itu, beberapa tenda kan. Di sini ya, untuk pertama kali gue tahu sejarah pohon melintang yang dari daratan Ranu Kumbolo menuju ke dalam gitu. Ada pohon yang rubuh, dia tuh enak banget buat spot foto. Nah disinilah untuk pertama kali gue tahu ada apa. Soalnya waktu pendakian pertama gue, walaupun gue begadang, tapi gue nggak ngeliat apa-apa di situ kan. Nah di sini tanpa merinding loh, tanpa merinding, tanpa ada merasa sesuatu. Di saat gue lagi duduk depan api kan, gue berdiri tuh, terus duduk di inian tuh, batas bangunan kan, gue diri dulu masih bagus, gue berdiri di batas bangunan ngadep ke arah Ranu Kumbolo. Nah bulan saat itu tidak full, tapi sabitnya juga udah mulai gede gitu, jadi pantulan cahaya yang ditimbulkan di danau Ranu Kumbolo tuh indah banget. Wah mantap, gue bilang, wih keren. Gue ngerokok tuh kan, gue ngerokok sambil ngeliatin ke Ranu Kumbolo. Terus gue lagi asik ngeliat ke Ranu Kumbolo tuh, adalah setengah jam tuh gue asik ngeliatin, gue santai. Nggak ada perasaan takut, nggak ada sama sekali, nggak ada tuh perasaan takut nggak ada. Nah kan terus gue nggak cuma ke nengok, kan gue mandang nggak cuma ke satu titik ya. Gue nengok ke belakang kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang gue ngecek api gitu kan. Pas gue lagi duduk di saat gue lagi nengok kiri kanan merhatiin sekitar kan, otomatis mata gue kan habis itu balik lagi ke depan. Begitu gue ngeliat ke depan ya, ke arah pohon yang melintang tadi tuh yang masuk ke dalam air, di situ gue bener-bener kaget. Awalnya gue pikir apa ya, karena kan cuman seperti apa ya, mungkin daun lah kena pantulan cahaya kan. Gue pikir daun apaan tuh ya, perasaan tadi nggak ada kan. Gue bilang, gue perhatiin lagi, nggak mungkin. Gue mulai di sini, gue mulai merinding. Gue langsung something nih kayaknya. Cuman tetap masih santai, duduk di pembatas tembok pembatas tadi. Gue masih duduk sambil gue perhatiin. Ada mungkin sekitar 15 menit itu kayak daun pisang kena cahaya bulan gitu kan. Tapi lama-lama gerak-gerak kan, gerak lama-lama sudut putihnya itu yang tadinya kecil ngegede terus ada merinding. Itu begitu dia full wujud aslinya, itu rambutnya kelihatan. Jadi begitu dia berdiri ya, pakaian putihnya jelas, rambut hitamnya yang panjang sepinggang itu juga kelihatan. Padahal saat itu nggak terang-terang amat gitu, soalnya bukan bulan purnama. Di sini nih begitu melihat itu, gue bukannya kabur ya, bukannya juga gue nggak mau kabur, tapi gue nggak bisa gerak gitu kan. Gue diam, gue bilang anjing apa itu, gue perhatiin nih. Astagfirullahaladzim. Itu dia mungkin adalah sekitar 20 menitan gue terpana tuh menyaksikan sosok tersebut. Ini ya, teman-teman boleh percaya boleh enggak, tetapi kalau memang teman-teman penasaran, boleh ditanyakan sama pendaki-pendaki ya. Gue yakin nggak cuman gue tuh yang lihat sosok penampilan si manis penunggu Ranu Kumbolo tadi. Bener-bener itu kelihatan banget. Gue sekitar 20 menit ketahan, mau gerak nggak bisa. Jadi gimana ya, gue kayak orang hipnotis gitu lah. Gini loh, orang ya, gue nih, jangan lu bilang gue tuh berani, enggak, salah. Gue itu sama, punya rasa takut, tetapi kita berusaha dengan kuat, berusaha dengan keras. Bagaimana kita tidak dikendalikan oleh rasa takut, tetapi rasa takut yang harus bisa kita kendalikan dan kita manage. Jadi bukan sebaliknya. Bahaya ya. Iya, kalau misalnya sebaliknya bahaya.
Mungkin waktu itu gue bisa lompat dari pembatas tembok tadi, gue jatuh duluan, pala gue di bawah ya, bisa aja keseleo leher gue kan gitu. Jadi gue itu takut, cuman untuk bergerak dalam keadaan panik, gue tuh pantang bro, gue tuh pantang. Dari dulu tuh gue pantang. Jadi gue diem sambil gue liatin, nah makhluk itu duduk lagi, ya duduk, dia tetap membelakangi gue, mengarah ke arah timur Ranu Kumbolo. Gue pun mengarah ke timur kan, jadi dalam hati anjir gue ngeliatin dia, gue bilang gitu kan. Gue diem aja, gue udah tenang, gue coba gerakin kaki bisa, gue turun. Gue angkat nih kaki gue dari ini untuk lompat ke belakang, balik badan kan. Begitu lompat, brek, itu kaki gue kan kayak rasa nggak ada tulang kan, lemes banget kan. Gue coba jalan masuk ke dalam itu rasanya susah banget tuh. Gue nengok ke belakang masih ada kan, alhamdulillah. Gue bilang ya lupa itu gue sama di dalam itu kan. Udah susah payah, gue buka tuh pintu pondok kayu, gue masuk, gue buka sleting tenda juga separuh gudeg. Kan di dalam udah ada 4 orang, emang itu tenda 4, cuma dijajali sama 5 orang. Itu langsung gue geser, entah si Keling, entah si Indra itu di pinggiran tenda, gue bilang geser. Kenapa bang? Geser udah jangan banyak ngomong kayak gitu kan, geser. Udah gue tidur di pinggiran. Gue pikir kan udah ya, selesai kan acaranya, kita udah masuk tenda. Nah, dalam hati gue ya, sambil merem gitu kan. Disinilah ternyata mereka tuh nggak ada batas dimensi, tidak ada ya, benda-benda gini ya nggak bisa menghalangi juga kalau memang harus terlihat, karena kan sejatinya bukan mata ini yang lihat, walaupun secara visual kita melihat, tetapi sejatinya sesungguhnya ini yang melihat, tervisualisasi hingga tidak ada batasan, tidak ada pembatas dari visualisasi kita, karena yang melihat kan hati. Nah begitu juga dengan yang gue alami pada saat itu. Jadi di saat gue udah berpikir aman di dalam tenda, mata gue meremin, tetapi seluruh visualisasi gue di dalam keadaan merem tadi ya, itu mengarah ke tempat yang gue saksikan tadi, mengarah ke si sosok wanita tadi. Kalau tadi kan nggak jelas di saat gue di luar karena menggunakan mata biasa kan. Nah begitu di dalam justru kelihatan jelas. Gue akuin cantik, iya cantik. Cuman masalahnya ngapain dia di atas danau sendirian gitu kan. Terus buat apa cantik juga? Ya ampun, bener cantik. Itu konon ya, menurut dongeng, menurut cerita dari orang-orang tua yang ada di Ranupani, boleh digali, boleh ditanyakan ya, bagi mereka yang mau menjelaskan permasalahan ini. Ya konon tahun mungkin awal pertengahan 80-an ada seorang anak Jakarta itu tenggelam di situ saat mandi, dan jenazahnya ketemu 1 hari kemudian. Jadi temen-temennya nggak ada yang tahu nih kalau dia mandi terus tenggelam di situ, dicari-cari besokannya baru nongol gitu. Ini konon menurut cerita ya, gua sendiri ya, belum sempat memastikan itu karena almarhum Pak Tumari keburu karena Pak Tumari keburu berpulang ke rahmatullah. Ketika gue tanyakan sama sesepuh kita Herman Lantang ya, Opa Herman juga nyautnya nggak jelas gitu sih. Gue masih belum mendapatkan jawaban yang fix, tapi gue sudah menemukan faktanya gitu ya, entah hubungannya apa dengan cerita-cerita yang pernah gue dengar dari para sesepuh, tetapi faktanya memang betul gue menyaksikan makhluk itu. Bener cantik banget. Jadi kalau lu ketemu lu jangan takut sebenarnya, soalnya cantik asli. Cuman cara munculnya ini ya nggak sama tempat nongkrong nggak lazim. Gitu. Berarti pas dong, dia sendiri abang sendiri main api unggun. Cocok. Nah, orang manusia dia mah beri jurik gitu. Aduh, itu kelihatan pula sampai sekitar 2 jam akhirnya gue selamatan. Karena dari dulu gue tuh selalu berselawat, dalam artian gini loh, mau dalam keadaan apapun kayak bagaimanapun kayak gue nggak pernah berhenti selawat. Karena apa sih? Karena cuma satu yang gue tahu gitu kan, yang gue harap, gue berharap syafaat Kanjeng Nabi agar terbuka hijab yang menghalangi doa-doa gue untuk bisa dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Sedangkan di dalam pendakian gunung itu ya, tidak ada yang lebih hebat, yang lebih kuat dari kekuasaan Allah.
kasih sayang Allah kepada kita. Makanya agar kasih sayang Allah, perlindungan Allah tuh full kepada kita, gue selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dibilang kekasihnya Allah. Jadi kenapa gue selalu berselawat? Karena itu yang gue tahu, itu yang selalu gue pegang, ya. Agar mendapatkan perlindungan full dan kasih sayang full, maka gue rajin berselawat. Karena dengan selawat gue berharap kayak itu tadi syafaat tadi, sehingga doa-doa tidak lagi terhalang oleh hijab-hijab kita. Masalah dikabulkan atau tidak, gue kembalikan lagi kepada Allah Sang Penguasa jiwa raga. Yang penting kita usaha. Itulah kenapa selama ini gue berjalan balik keluar maskutan, walaupun katanya angker, walaupun gue berkali-kali menemukan kejadian-kejadian janggal dan di luar nalar, tetapi gue tetap berani untuk melakukan pendakian. Karena sejatinya ya kita itu hanya diberikan anugerah. Kita punya keberanian berarti kita diberikan anugerah keberanian. Makanya setiap gue diberikan itu gue selalu bersyukur. Agar apa? Agar dilipat gandakan sama Allah. Nah, singkat kata, hampir 2 jam gue bertarung dengan rasa takut diri gue, dengan rasa takut diri sendiri. Akhirnya bisa tidur. Ternyata di dalam tidur berlanjut lagi nih acaranya mimpinya enak. Untungnya asik mimpinya ya. Jadi di saat gue tidur itu gue ngimpi ya, gue itu mandi sama dia, mandi bareng. Cuman mata gue kecolok sesuatu gitu sampai sakit. Ini serius nih, gue gak mau. Begitu bangun tuh mata gue masih sakit bro, masih sakit. Mata kiri mata kanan gue lupa deh, masih sakit. Jadi begitu gue bangun tidur habis ngimpi kayak gitu kan, waduh mata gue sakit banget, berair terus di mata gue. Dalam hati gue langsung begitu bangun ya, pagi-pagi setelah bangun mata terasa sakit nih, terasa sakit. Si Aquarium udah bangun nih ya, masih Arum udah masak mereka. Terus gue bilang, pada mau ngambil air gak? Apa pada mau pup? Apa dulu kan bebas nih, yang penting jangan di dalam danau, pinggiran danau kita harus gali lubang, pup nggak masalah. Jadi masalah besar kalau sekarang kan. Udah maksud gue tuh gue sambil mau ke pohon gede tadi gitu, gue mau tawasulan di situ gitu. Mata gue udah sakit nih, begitu bangun mata gue sakit banget kan. Aduh mata gue sakit. Ditanya nih masih Arum sama masih Aquarium, bang mata lo kenapa merah banget? Gue agak bingung kan, agak deg gue, kok merah mata gue ya, kok sakit ya? Apa iya gue kecolok beneran gitu? Apa waktu gue ngimpi itu apa ya? Mungkin apa ya? Ada dimensi yang gue masukin di saat ngimpi itu sehingga kok mata gue ikutan sakit? Apa pas kebenaran aja jadi ikutan sakit? Kan ada pertanyaan besar kan. Kejadian yang gue alami semalam tentunya kan gue rahasiakan. Kenapa? Supaya nih rombongan gue, anggota-anggota gue itu mereka nggak panik kan. Kecuali kalau mereka yang lihat, mereka harus lapor sama gue. Situasi ini berbalik, kalau gue yang lihat, gue nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Kan gue bingung. Nah, mata gue kenapa gue sakit ya? Si Aquarium nanya, bang mata lo merah banget bang. Iya nih, sakit, gue bilang kayak gitu kan. Udah, setelah ngobrol si Aquarium ternyata Pak Arum nggak mau nih ke pohon gede. Nggak tahu kenapa, kan dulu nggak kayak sekarang bersih. Semeru ranu kumul pinggirannya. Lah dulu mah semek bro, ngeri, kita masuk semeknya juga ngeri ada ular gitu kan, karena masih semek banget. Udah, akhirnya gue jalan sendiri ke situ, gue langsung diam, gue wudhu, terus gue coba dengan cipta, alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ngeliat apa-apa itu pagi gue. Ini yang gue heran, mata gue sakit. Selesai gue tawasulan di situ, gue balik lagi. Masih Aquarium, gue bawain air udah kan, gue bawain air dari situ. Masak kita waktu itu masak, ya pokoknya masak perbekalan kita lah. Kira-kira 1 jam, selesai makan kita packing, beres, langsung bergerak ke Tanjakan Setan. Ya di sini Tanjakan Setan. Gua ada kemarin Tanjakan Setan dari Jembatan Setan. Sekarang Tanjakan Cinta jadi Tanjakan Setan. Jauh amat, masya Allah. Nah di Tanjakan Cinta ini bagi yang pernah naik Semeru tentu akan meninggalkan kesan yang luar biasa. Karena memang maruhui. Di sini ada trik buat teman-teman yang naik Semeru ya. Mungkin untuk
yang pertama kali. Di tanjakan cinta itu kita jalan-jalan lurus, vertikal jangan, tapi kita harus jalannya zigzag, ambil kiri, ambil kanan, ambil kiri, ambil kanan, terus kayak begitu. Karena apa? Itu untuk mengurangi tekanan pada kaki kita kalau kita menghadapi jalur vertikal langsung gitu, itu berat. Nah, usahakan untuk zigzag kiri dan kanan, nggak apa-apa agak lama, tapi fisik kita tidak akan terkuras habis. Medan yang kita hadapi agak sedikit ringan karena apa? Kita miring kan, kemiringannya jadi bisa kita akalin gitu. Dibanding kalau kita harus bergerak vertikal naik ke atas, itu selain mudah sekali kita lelah, ya, kita juga bisa putus asa karena emang jalurnya bener-bener anjir gue cinta bener sama lu. Lah pokoknya ini bohai bener aja kan, ya nggak ditagin sayang gitu kan, diliatin doang sayang, kita turun juga sayang. Makanya kita harus strategi dengan tadi sistem zigzag tadi. Setelah kita lewatin tanjakan cinta kan udah bonus, enak tuh tinggal turun, terus mau pakai jalur yang ke kiri itu yang ngikutin pulang, atau kita langsung turun ke bawah ke arah Rorombo, udah semua serba bonus, enak. Disinilah kita harus hemat-hemat energi bisa aja. Setelah Rorombo yang santai, ya, kita akan memasuki Cemoro Kandang. Cemoro Kandang sampai ke Jambangan nanti, ini juga bukan trek yang mudah. Ini trek yang cukup sulit, mirip-mirip mulai dari Landengan Dowo sampai ke Ranukumbolo, agak mirip tapi lebih berat ini sedikit, lebih jauh ini juga. Di sini sebenarnya bagi mereka yang memiliki indera cukup tajam, gak usah indera keenam lah, ya, memiliki indera atau kepekaan yang cukup tajam, biasanya di saat meninggalkan Cemoro Kandang menuju ke Jambangan, sepanjang semak-semak dan hutan pinus biasanya selalu ada aja gangguan. Karena pada tahun 98 gua hanya mengalami gangguan di daerah sini, ya, karena kelihatannya tuh enak gitu, kelihatannya tuh nggak angker gitu, biasa-biasanya emang nggak, bener-bener nggak ada. Cuman gue nggak ngerti ada apa dengan diri gue ya. Justru pada tahun 98 di tempat ini, ya, ketika gue berjalan sendirian, gue disusul orang, terus di belakang gue ada orang. Tetapi begitu gue sampai Cemoro Kandang, temen gue 2 orang kan udah di situ. Gue tanya, tadi di depan gue orangnya begini-begini, udah lewat, kagak ada orang kan? Itu siang. Gue bingung kan, gue bilang, ah lu yang bener, gue bilang, beneran, langsung begini bilang, anjing. Terus yang tadi sama gue di depan siapa? Kan gue gitu kan. udah cabut. Kan di belakang masih ada lagi, gue bilang 1 orang tadi. Udah bukan orang tuh pasti gitu. Nah itu 98 justru gue nemunya di situ. Tetapi dalam pendakian ini gue nggak ketemu nih, aman-aman aja di di Cemoro Kandang, ya, itu sampai ke hutan pinus yang kita lewatin sampai pertama kan landai dulu ya, habis itu langsung asik deh. Itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Sampai gue ke Jambangan pun tidak ada apa-apa, everything is fine, no problem. Si Arum, si Keling, si Aquarin sama si Indra juga masih nggak ada apa-apa, masih santai-santai aja. Sampai Jambangan, fisik kita tuh biasanya kalau udah sampai Jambangan tuh udah habis terkuras karena memang medannya cukup berat. Jadi gue istirahat dulu di sini. Di sini setelah kita minum nutrisari campur extra jos, gue juga sepanjang suka minum itu dulu ya, sekarang gue udah apa. Itu baru kita mulai bergerak turun menuju Kalimati. Pun nggak ada apa-apa, aman, damai, sentosa. Target kita saat itu gue bilang sama anak-anak kali ya. Tapi sampai atau tidaknya ke Keli kita coba aja dulu, karena kan gue naik sama orang yang berbeda. Pada tahun 98 gue naik sama Romi sama Rianji, bus kita ngebus di Keli. Nah, kita turun sampai Kalimati, air habis. Bukan habis, air kan harus kita fullin kan, karena nanti kita akan ngebus di Keli itu nggak ada air sama sekali. Ya udah,
itu cewek-cewek kita tinggal di Kalimati di Pondok Seng karena gue sama si Keling turun ke bawah ngambil air ke sumber mani. Ini pun lancar kok, gak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Itu udah sekitar jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 2-an lah gue udah sampai Kalimati. Berikut ngambil air itu ke sumber mani, balik lagi sampai setengah 3-an lah. Di Kalimati ini setelah air udah full ya, kita udah masak juga, kita udah ngopi juga, sekitar jam 4 sore kita mulai bergerak menuju Arjopodo. Nah, jalur lama ini tidak seperti sekarang yang dari Pondok Seng dibolokin ke kanan. Kalau dulu kita lurus dulu sampai sekitar 100 meter, baru belok ke kanan memasuki Tuan Minus, terus kita nyisirin Sungai Pasir di dekat Blank 75 sampai kita memasuki Arjopodo. Ini jalur jangan ditanya, bagi yang udah pernah ke Semeru tentu tidak akan melupakan jalur ini. Kalimati, Arjopodo, Keli, Cemoro Tunggal, Puncak. Inilah real pendakian Semeru yang sesungguhnya baru kita mulai.